Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ika Ambalika dari kelas PAI 5A UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya di sini akan membawakan materi dari mata kuliah pengembangan kurikulum PAI berbasis literasi yang berjudul pengembangan komponen tujuan kurikulum. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian tujuan kurikulum. Kurikulum adalah suatu program pendidikan yang berisikan sebagai bahan ajar dan pembelajaran yang diprogramkan, direncanakan, dirancang secara sistematis atas dasar norma-norma yang berlaku. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu tentang Sisdiknas, menyebutkan bahwasannya kurikulum ialah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuannya, kurikulum ialah untuk mempersiapkan manusia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, afektif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan berperadaban. Yang kedua yaitu hierarki tujuan kurikulum. Dilihat dari hierarkinya, tujuan kurikulum bersifat umum dan bersifat khusus, yang terdiri dari spesifik yang dapat diukur. Tujuan kurikulum terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan nasional, yang kedua yaitu ada tujuan institusional, yang ketiga yaitu ada tujuan kurikuler, yang keempat yaitu ada tujuan pembelajaran instruksional. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional yaitu merupakan sasaran akhir yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan, yang artinya setiap lembaga dan penyelenggara itu jadi harus menjadikan tujuan pendidikan nasional itu sebagai sasaran utama gitu tuh, baik sekolah formal, non formal ataupun informal. Nah, yang kedua yaitu ada tujuan institusional. Tujuan institusional sendiri ialah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Dengan kata lain, tujuan ini dapat didefinisikan sebagai klasifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah mereka menempuh dapat yang menyelesaikan program suatu lembaga pendidikan. Yang kedua yaitu ada tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler harus dicapai oleh setiap bidang studi dan mata pelajaran. Tujuan kurikuler dapat didefinisikan sebagai klasifikasi yang harus dimiliki anak didik setelah mereka menyelenggarakan suatu bidang studi. Nah, yang terakhir yaitu ada tujuan pembelajaran atau instruksional. Tujuan pembelajaran ini merupakan tujuan yang khusus. Jadi tadi tuh yang umum ya, sekarang yang khususnya itu yaitu tujuan pembelajaran atau kemampuan dan keterampilan yang diharapkan oleh setiap guru untuk siswanya, yang merupakan proses syarat mutlak bagi guru gitu tuh. Jadi yang poin pertama, poin kedua, dan poin ketiga itu merupakan tujuan umum ya gitu tuh. Kalau yang khususnya itu yang poin terakhir gitu tuh. Khususnya itu karena apa? Karena si siswa ini harus mencapai apa yang telah dijelaskan atau dipaparkan oleh seorang guru. Yang ketiga yaitu taksonomi tujuan. Taksonomi berasal dari bahasa Yunani tassein, berarti mengklasifikasi, dan nomos yang berarti aturan. Jadi, taksonomi ialah klasifikasi yang berhierarki atau suatu prinsip yang mendasari klasifikasi semua hal, benda yang bergerak, benda diam, tempat, dan kejadian sampai pada kemampuan yang dapat berpikir diklasifikasikan menurut beberapa skema taksonomi. Berbicara tentang taksonomi, perilaku siswa sebagai tujuan belajar. Saat ini para ahli pada umumnya sepakat untuk menggunakan pemikiran dari berbagai tujuan pembelajaran yang dikenal dengan sebutan taksonomi Bloom atau Bloom's Taxonomy. Menurut Bloom, perilaku yang dapat
diklasifikasikan yaitu menjadi ada 3 ranah. Yang pertama yaitu ada ranah kognitif. Ranah kognitif itu ialah yang berkaitan aspek intelektual atau berpikir atau nalar, berpikir nalar intinya. Yang kedua yaitu ada ranah afektif. Ranah afektif itu ialah berkaitan sama aspek emosional. Yang ketiga itu ada ranah psikomotor. Ranah psikomotor ini berkaitan dengan aspek keterampilan yang melibatkan fungsi sistem saraf, otot, dan fungsi psikis. Poin selanjutnya yaitu ada pengertian indikator pencapaian tujuan. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Dalam panduan pengembangan indikator dan Permendiknas nomor 41 tahun 2007 juga menyatakan bahwasannya indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan mengobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar. Jadi intinya dapat disimpulkan bahwasannya indikator itu merupakan pencapaian kompetensi dasar gitu tuh yang ditandai sebagai perilaku yang dapat diukur mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan. Selanjutnya itu ada fungsi indikator pencapaian tujuan. Untuk mencapai tujuan ada beberapa fungsi. Yang pertama itu ada 4 tujuan ya. Yang pertama itu bertujuan sebagai pedoman dalam mengembangkan materi pelajaran. Yang kedua, sebagai pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Yang ketiga yaitu ada pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Dan yang terakhir ada pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah merumuskan indikator pencapaian tujuan. Rumus yang pertama yaitu pahami atau memahami rumusan kompetensi dasar. Langkah kedua yaitu ada menguraikan redaksi kompetensi dasar tersebut dalam komponennya. Yang ketiga yaitu ada membuat spektrum kemampuan sesuai dengan komponennya. Yang keempat itu ada susunan indikator pencapaian kompetensi dan langkah guru untuk mengetahui ketercapaian tersebut. Yang kelima yaitu ada penggunaan indikator dalam proses pembelajaran. Yang langkah keenam yaitu ada jaga konsisten pencapaian kompetensi, bukan capaian angka. Kriteria ketuntasan minimal adalah pencapaian kompetensi yang harus dikuasai peserta didik, bukan capaian angka, tapi capaian kompetensi. Dalam hal ini, yang dimaksud KKM adalah peserta didik mampu menguraikan pendapat sendiri tentang isi buku suatu dengan uraian rinci. Itulah kriteria kemampuan minimal yang harus dididik oleh guru untuk siswa yang belum menguasai kompetensi dasar tersebut. Selanjutnya yaitu ada cara merumuskan tujuan. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran umum atau kompetensi dan merumuskan tujuan pembelajaran khusus atau indikator kompetensi dapat disusun berdasarkan taksonomi Bloom seperti di atas ya, yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Di dalam 3 ranah tersebut, kognitif, afektif, dan psikomotor, di dalamnya itu mempunyai bagian-bagian level indikator dan indikator tersendiri. Yang pertama saya akan menjelaskan ranah kognitif. Kognitif itu level yang pertama yaitu ada mengetahui dan memahami. Indikatornya menyebutkan, merumuskan, dan menyatakan, merumuskan, mengidentifikasi, menanami, dan menggambarkan. Jadi kayak yang indikator mengetahui ini kayak menyebutkan, merumuskan, jadi dia tuh kayak seakan-akan dia udah tahu pembelajarannya seperti apa, terus dia tuh menyebutkan gitu tuh, menyebutkan, merumuskan, terus mengidentifikasi dan menggambarkan apa yang udah dia dapat. Yang kedua yaitu ada memahami. Memahami indikatornya menerjemahkan, mengubah, menganalisis, menguraikan, dan dengan kata-kata sendiri meringkas dan menyimpulkan. Jadi kayak yang memahami itu kayak kita sudah mengetahui, sudah ada di luar otak kita sendiri ya. Jadi kita tuh kayak
udah paham sama apa yang kita dapat, terus kita uraikan, kita ucapkan dengan kata-kata kita tersendiri, lalu dijelaskan. Yang ketiga itu ada menerapkan ide. Menerapkan ide itu indikatornya mengoperasikan, menghasilkan, mengubah, mengatasi, menggunakan, menunjukkan, dan mempersiapkan dan menghitung. Menerapkan ide di sini tuh kayak sistem pengaplikasiannya gitu ya, dengan cara kalau misalnya kita tahu dengan materi ini, terus kita kok ini materinya kurang ya gitu, kalau kok ini gimana gitu, terus kita punya ide tersendiri dengan cara mengoperasikannya tuh kayak gimana gitu tuh ya, dengan ide kita tersebut. Yang selanjutnya itu ada analisis. Nah, analisis itu indikatornya menguraikan satuan menjadi unit-unit, membagi satuan menjadi sub-sub atau bagian-bagian. Nah, jadi kalau yang analisis ini materinya misalnya kayak kita udah memahami suatu materi, terus kita analisis gitu tuh. Jadi intinya kayak merumuskan, mencabang-cabangkan dengan cara pola ide kita tersendiri. Yang terakhir itu ada sintesis. Sintesis itu ada merancang, merumuskan, menganalisis, mengkomplikasi, memposisikan, membuat hipotesis. Jadi kayak si sintesis itu kayak udah tujuan akhir gitu tuh, dari yang atas sampai yang memahami, menerapkan ide dan sebagainya. Itu kayak kalau yang sintesis tersendiri tuh kayak udah tujuan akhir gitu tuh, udah dirumuskan semuanya dalam satu intinya udah tujuan terakhir aja. Selanjutnya itu ada ranah afektif. Ranah afektif juga mempunyai level dan indikator tersendiri. Yang pertama itu ada level penerimaan. Nah, indikatornya itu mempercayai sesuatu dan orang memilih sesuatu untuk diikuti dan mengkolokasikannya. Jadi kayak afektif itu kayak menerima, itu kayak menerima orang gitu tuh, mempercayai satu orang buat melokasikan tujuannya gitu tuh buat yang diikuti. Yang kedua itu ada tanggapan. Tanggapan itu indikatornya mengonfirmasi, memberi jawaban, membaca pesan-pesan, membantu melaksanakan, melaporkan, dan menampilkan. Yang selanjutnya itu ada penanaman nilai-nilai. Yang selanjutnya ada pengorganisasian nilai. Selanjutnya ada karakteristik kehidupan. Karakteristik kehidupan di sini menggunakan nilai-nilai sebagai pandangan hidup, mempertahankan nilai-nilai yang sudah diyakini. Jadi kayak udah si karakteristik kehidupan ini kayak udah erat gitu tuh. Nilai-nilai sebagai pandangan hidupnya tuh kayak udah mempertahankan nilai yang udah diyakini sama kita sendiri. Terus yang terakhir itu ada ranah psikomotor. Ranah psikomotor juga sama, mempunyai level dan indikatornya masing-masing. Psikomotor itu yang pertama levelnya itu memperhatikan. Indikatornya mengamati proses, memberi perhatian pada tahap-tahap pembuatan, memberi perhatian sebuah artikulasi. Jadi kayak ini nih memperhatikan, mengamati proses gitu, memberi perhatian pada tahapan pembuatan. Jadi kita tuh kayak kita tuh memperhatikan seorang membuat proses gitu. Jadi kita tuh kayak mengamati gitu tuh, guna kita tuh mempelajari gitu tuh. Yang selanjutnya ada peniruan. Peniruan itu melatih, mengubah suatu bentuk, membongkar dan sebagai struktur, membangun kembali sebuah struktur. Jadi kayak kan tadi udah memperhatikan ya yang pertama. Terus sudah memperhatikan itu kita tangkap dengan daya otak kita, terus kita tiru dengan apa yang kita dapat yang tadi. Terus yang selanjutnya itu ada pembiasaan. Membiasakan sebuah model atau perilaku yang sudah terbentuk, mengontrol kebiasaan agar tetap konsisten. Sebagai apa yang sudah kita dapat gitu, kita biasakan dengan cara yang sudah kita tempuh gitu. Yang model-model perilaku yang sudah terbentuk tuh kita tuh harus bisa mengontrol gitu dengan cara menjaga kekonsentrasian dan juga konsisten kita. Yang selanjutnya itu ada penyesuaian. Yang terakhir itu
penyesuaian. Penyesuaian itu menyesuaikan model, membenarkan suatu model untuk dikembangkan dan menyekutukan model pada kenyataan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan penjelasan materi yang kurang dimengerti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.